Kabupaten Sigi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Bora yang berada di Kecamatan Sigi Biromaru. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Donggala. Setelah pemekaran Kecamatan Sigi Kota, pada tanggal 14 September tahun 2020, Kabupaten Sigi terdiri dari 16 kecamatan dan 177 desa dengan luas wilayah 5.196,02 km persegi dan jumlah penduduk sebesar 247.057 jiwa dengan sebaran penduduk 47 jiwa per kilometer persegi. Adapun Desa Balumpewa yang merupakan sebuah desa yang terletak di Sulawesi Tengah, Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi. Desa ini dikenal dengan wisata alamnya yang sangat memukau yaitu wisata alam air terjun Wera. Selain didukung oleh wisata alamnya yang sangat identik, desa ini juga didukung oleh hasil produksi alamnya baik itu dari pertanian maupun hasil perkebunan. Sejarah perekonomian Desa Balumpewa tidak lari dari awal terbentuknya desa itu sendiri. Desa Balumpewa merupakan desa yang tertua di Kabupaten Sigi. Umur desa ini Balumpewa bukan didasarkan pada lama desa ini berdiri di daerah Kecamatan Dolo Barat seperti saat ini, melainkan sebuah desa yang awalnya ada di pegunungan. Menurut tutur cerita pada pendahulu Desa Balumpewa, daerah dataran Kabupaten Sigi yang berdekatan dengan daerah Kota Palu merupakan teluk yang cukup luas sehingga belum ada desa atau kecamatan bahkan kota yang ada di daratan tersebut tidak seperti saat ini. Sejarah Kabupaten Sigi di masa Orde Baru sebelumnya ditaklukkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1904. Wilayah Kabupaten Sigi merupakan salah satu wilayah pemerintahan raja-raja yang berdiri sendiri-sendiri di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Kerajaan Sigi Dolo yang pusat pemerintahannya berkedudukan di Bora. Pemerintah Hindia Belanda menduduki kerajaan ini setelah mengalami Perang Sigi Dolo. Perang diakhiri dengan penandatanganan perjanjian yang dikenal dengan Langeverkliring yang kemudian disusul Konverterkliring yang intinya pengakuan terhadap kedaulatan pemerintahan Belanda atas wilayah-wilayah kerajaan tersebut. Perkembangan ekonomi Kabupaten Sigi masa Orde Baru. Masyarakat Kabupaten Sigi mengandalkan pertanian tradisional untuk kebutuhan sehari-hari. Walaupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari cukup sulit karena masalah makanan pokok masyarakat mengandalkan pertanian tanaman lokal. Khususnya di Desa Balumpewa, masyarakat yang berada di dataran rendah yang irigasinya bagus memilih untuk bertani dan menanam padi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil panennya juga disalurkan ke masyarakat sekitar. Meskipun ada pinjaman modal asing pada masa Orde Baru, namun yang dibutuhkan untuk Kabupaten Sigi adalah pembangunan infrastruktur. Masyarakat yang Kabupaten Sigi yang tinggal dekat dengan pegunungan memilih untuk menanam ubi sebagai makanan pokok sehari-hari serta tanaman lokal untuk bertahan hidup. Pada masa Orde Baru itu malah mempersempit ruang gerak masyarakat secara ekonomi karena adanya regulasi penggunaan wilayah untuk perkebunan dan pertanian, di mana masyarakat hanya bisa menggunakan 9% dari seluruh luas wilayah Desa Balumpewa dan 91%-nya itu adalah hutan konservasi. Hukum yang terkait yaitu Sek Menteri Pertanian tahun 1980-an tentang hak kelola tanah untuk dijadikan lahan pertanian sebagai penunjuk hutan lindung dan konservasi. Pada masa reformasi terbitlah Sek dari Menteri Pertanian dan Kehutanan tentang hutan lindung dan wilayah konservasi, bahkan kasusnya terjadi resettlement di mana terjadi perpindahan penduduk dari hutan konservasi ke wilayah di luarnya karena dianggap mengancam suatu wilayah. Padahal masyarakat Kabupaten Sigi sendiri sudah menjaga hutannya secara turun-temurun.
Pemerintah pada masa Orde Baru tidak membangun infrastruktur di daerah Kabupaten Sigi, malah mempersulit ekonomi masyarakat dengan mempersempit wilayah untuk dijadikan lahan pertanian. Dampak dari regulasi ini masih ada hingga saat ini di mana masyarakat Desa Balumpewa tidak bisa membangun jalannya sendiri karena tidak memiliki kewenangan. Tidak ada perubahan yang signifikan mengenai ekonomi di Kabupaten Sigi pada masa Orde Baru. Kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Sigi masa Orde Baru. Kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Sigi lebih terlihat pada konteks ketika agama dan budaya hampir menyatu. Ada hubungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Alat yang digunakan untuk menciptakan hubungan sosial adalah agama dan budaya. Hubungan sosial tersebut seperti gotong royong. Bahkan pembukaan jalan di desa-desa di Kecamatan Dolo Barat sendiri pada awalnya dilakukan dengan gotong royong. Jadi penggerak pembangunan di Kabupaten Sigi masa Orde Baru itu adalah hubungan sosial masyarakat itu sendiri. Bantuan untuk pembangunan di daerah-daerah seperti di desa khususnya di Kabupaten Sigi pada masa Orde Baru sangat minim. Seperti halnya ekonomi, keadaan sosial masyarakat dari masa Orde Lama sampai akhir Orde Baru tidak ada perubahan yang nampak. Pada masa sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Kabupaten Sigi berjuang melawan Belanda sembari bersembunyi di hutan-hutan. Belanda mengirim pasukannya untuk menyerang masyarakat yang ada di hutan-hutan Sigi, namun sampai Indonesia merdeka Belanda tidak sempat menguasai Sigi. Sampai Indonesia merdeka, tidak ada bantuan yang nampak dari pusat untuk membangun Kabupaten Sigi. Sehingga perubahan-perubahan yang terjadi di Kabupaten Sigi merupakan usaha dari masyarakat itu sendiri. Pengaruh politik masa Orde Baru terhadap Kabupaten Sigi. Pembangunan di Kabupaten Sigi masa Orde Baru masih terbelakang, khususnya di bidang infrastruktur. Infrastruktur di Desa Balumpewa masih kurang baik, khususnya di jalan yang dilalui masyarakat setiap harinya, padahal desa tersebut memiliki sumber penghasilan yang baik di mana hasil produksi perkebunan dan pertanian yang melimpah ditambah hasil dari objek wisata air terjun Wera. Jalan di Desa Balumpewa tidak bisa diperbaiki sendiri oleh desa karena yang menangani masalah ini bukanlah kewenangan desa. Dulu pada masa Orde Baru, pernah ada istilah ABRI masuk desa, di mana militer masuk ke dalam pemukiman desa sekitar tahun 1990-an untuk melaksanakan latihan. Tujuan dari politik ini adalah untuk menunjukkan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintahan pada masa Orde Baru.